Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Nuraja dari TI 4601 dengan NIM 120 122 3313. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu Remedia yang membahas sistem dan mekanisme baterai pada mobil listrik. Di presentasi kali ini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada bahan baku baterai, yang keempat ada kelebihan baterai mobil listrik, yang kelima ada cara kerja baterai mobil listrik, yang keenam ada reaksi baterai itu sendiri, dan yang ketujuh ada reaksi kimianya. Oke, kita masuk ke definisi. Apa itu baterai mobil listrik? Jadi, baterai mobil listrik ada atau yang disebut dengan aki adalah salah satu komponen terpenting pada mobil listrik, terutama pada mobil BAV. BAV itu mobil yang satu-satunya menggunakan tenaga listrik, jadi tidak hybrid gitu. Sebab hanya energi listrik yang tersimpan, satu-satunya sumber energi penggerak pada mobil BAV. Tidak ada sumber lain. Jadi ataupun tipe-tipe karakteristik baterai atau aki pada mobil listrik pun tergantung pada sistem mobilnya. Baterai paling populer digunakan pada saat ini adalah lithium ion yang dianggap zero emission atau disingkat dengan Zebra. Baterai atau aki yang paling sesuai dengan mobil jenis hybrid itu NIMH. Apa itu NIMH? Itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis baterai pada mobil listrik yang tadi. Yang pertama itu ada lithium ion atau Li strip ON. Yang kedua ada nickel metal hybrid yang tadi NIMH. Yang ketiga ada lead acid. Yang keempat ada ultra capacitor. Yang terakhir ada yang paling umum adalah Zebra atau zero emission battery research activity. Nah, yang selanjutnya ada bahan baku dari baterai mobil listrik. Nah, bahan baku baterai mobil listrik itu ada, jadi bahan baku utamanya itu terbuat dari logam lithium yang digunakan dalam bentuk lithium ion atau LiON yang atau lithium polimer Li poly, dan dapat ditemukan dalam bentuk senyawa kimia seperti lithium cobalt oxide atau LCO, lithium nikel magnesit atau NiMC, lithium magnesit oxide atau LiMo, dan lithium ion phosphate atau LFP. Selain logam lithium, baterai mobil listrik juga ada komponen-komponen lainnya seperti granit, elektroda untuk elektroda negatif, dan aluminium atau aluminium dan tembaga untuk pengantar listrik. Bahan lainnya seperti elektrolit, sparato, dan plino juga digunakan dalam konstruksi baterai ini. Penting dicatat bahwa sumber daya baku baterai mobil listrik ini terbatas dan produksinya dapat memiliki dampak ke lingkungan. Oleh karena itu, upaya sedang dilakukan untuk berkelanjutan mempertimbangkan siklus penuhnya termasuk produksi penggunaan daur ulang. Jadi, baterai mobil listrik yang sekarang ini belum sepenuhnya go green. Limbah dari pembuatannya masih mencemari lingkungan, dan bahan baku utamanya juga masih bahan baku yang tidak terbarukan gitu. Jadi masih limited di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada kelebihan dari baterai mobil listrik. Yang pertama, lebih ramah lingkungan, lebih dari suara, terus dari polusi juga, lebih membantu lah untuk polusi udara dan memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar. Yang kedua, hemat biaya operasional. Kendaraan mobil listrik ini biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan dengan BBM. Biaya pengisian baterai jauh lebih baik daripada bahan bakar, dan kendaraan listrik juga memerlukan sedikit perawatan. Yang ketiga adalah mendukung kemandirian energi. Kendaraan listrik menggunakan energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, sehingga mendukung kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya adalah cara kerja baterai mobil listrik. Aki atau baterai di sini adalah suatu proses kimia listrik, di mana pada saat pengisian atau discharge, listrik diubah menjadi kimia, dan saat pengeluaran atau discharge, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Aki dalam halnya ini adalah aki motor atau aki pada mobil listrik dari sel-sel, di mana tiap sel memiliki tegangan 2 volt. Artinya jika sebuah aki ada 6 sel, itu berarti totalnya ada 12 volt, yaitu 6 kali 2 volt. Sedangkan aki yang memiliki 6 volt dan terdiri dari 3 sel, berarti itu totalnya itu ada 6 volt, 3 kali 2 volt.
antara sel satu dan sel lainnya dipisahkan oleh dinding penyekat atau disekat-sekat yang terdapat dalam bak aki. Artinya tiap ruang pada sel tidak saling berhubungan karena cairan elektrolit pada tiap sel tidak berhubungan. Dinding-dinding pemisah antar sel tidak boleh ada yang bocor atau merembes di dalam satu sama lain dan terdapat susunan plat-plat yang beberapa platnya adalah kutub positif. Antar plat dipisahkan oleh kayu, ebonit, atau plastik tergantung teknologi yang digunakan. Dan untuk beberapa plat kutub negatif berbahan aktif dari plat positif terbuat dari oksida timah coklat atau PbO2, sedangkan bahan aktif dari negatif ialah timah Pb atau berpori seperti karang bunga. Jadi kutub positifnya itu terbuat dari timah coklat dan kutub negatifnya itu terbuat dari timah berpori. Terus plat-plat tersebut terendam oleh cairan elektrolit atau asam sulfat yaitu H2SO4. Akhirnya merupakan sebuah kombinasi dua atau lebih sel elektrokimia yang bisa menyimpan energi, kemudian berubahnya menjadi energi listrik. Aki sekali pakai juga disebut aki primer dan aki yang dapat diisi ulang disebut dengan aki sekunder. Jadi kebanyakan sekarang aki-aki yang digunakan dalam mobil listrik itu aki sekunder yang bisa diisi ulang. Terus ini kondisi saat aki menerima arus dan saat aki mengeluarkan arus. Saat aki mengeluarkan arus, saat aki mengeluarkan arus, jika saat aki mengeluarkan arus, oksigen pada plat positif terlepas, bereaksi dengan senyawa dan bergabung dengan hidrogen pada cairan elektrolit. Yang kedua asam pada cairan elektrolit bergabung dengan timah atau Pb di plat positif, namun plat negatif di plat positif maupun plat negatif sehingga menempel di kedua plat tersebut. Reaksi ini berlangsung terus sampai aki terisi penuh. Pada saat aki di charge, maka hampir semua asam melekat pada plat-plat di dalam sel sehingga cairan elektrolit konsentrasinya sangat rendah dan hampir meluluh. Hanya terdiri dari air atau H2O. Akibatnya berat jenis cairannya menurun menjadi sekitar 1,1 kg dm per kubik dan ini mendekati berat jenis air yaitu 1 kg dm per kubik. Sedangkan aki masih berkapasitas penuh beratnya jadi aki ketika penuh beratnya itu sekitar 1,285 kg dm per kubik. Dengan perbedaan berat inilah berkurangnya kapasitas aki diketahui apakah masih penuh atau sudah berkurang yaitu dengan menggunakan alat hidrometer. Nah, selanjutnya adalah saat kondisi saat aki menerima arus. Nah, kondisi aki menerima arus yaitu oksigen di dalam air terlepas karena bereaksi dengan senyawa dan bergabung dengan timah Pb pada plat positif dan secara perlahan-lahan kembali menjadi oksida atau timah coklat atau PbO2. Asam atau SO4 menempel pada kedua plat positif maupun plat negatif terlepas dan bergabung menjadi dengan hidrogen pada air H2O. Dalam cairan elektrolit terbentuk menjadi asam sulfat sebagai cairan elektrolit. Akibatnya berat aki bertambah menjadi 1,285 ini saat kondisi dicas sampai penuh. Aki menerima arus yang sedang disetrum atau dicas dengan cara dialirkan oleh listrik DC, di mana kutub positif aki dihubungkan dengan arus listrik positif dan kutub negatif dihubungkan dengan arus listrik negatif. Tegangan yang dialiri biasanya dengan tegangan total yang dimiliki aki tergantung jumlah selnya kayak tadi. Misalnya satu aki bersel ada 3 sel dan satu selnya 2 volt, jadi tegangannya itu 6 volt gitu totalnya. Dan ketika misalnya akinya ada 2 terus masing-masing ada 6 sel, kan 6 sel itu ada totalnya 12 volt, jadi 12 kali 2. Jadi tegangan yang dimasukkannya itu ada 24 volt gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah reaksi kimia. Jadi reaksi kimia di dalam baterai otomatis berjalan ketika anoda dan katoda terhubung ke terminal positif baterai, sementara anoda terhubung ke terminal negatif baterai. Seperti yang dilihat ini reaksi kimia di dalam mobil baterai yaitu ketika Pb menerima muatan jadi H2SO4 plus Pb menjadi H2
plus PbSO4, terus Pb melepaskan muatan H2SO4 plus PbO2 menjadi H2O plus Pb. Reaksi ketika proses di charging, ketika plat katoda mendapatkan aliran listrik, Pb plus H2O menjadi PbO2 plus H. Lalu pada plat anoda, PbSO4 plus H menjadi Pb plus H2SO4. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Berikut adalah daftar pusaka. Yang pertama, link pertama itu artikel, dan dua link yang di bawah itu adalah referensi dari jurnal. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, dan apabila salah materi atau salah di bagian materinya, saya mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.